Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Halo, selamat siang kerabat Unima. Selamat datang di talk show bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Nah, kali ini tema yang bakal kita bahas adalah waspada demam berdarah dan leptospirosis. Nah, seperti apakah gitu kan penjelasan dari narasumber kita dari studio. Waduh, aku menyapa dulu, ini cerah-cerah banget hari ini. Ya, kok diem aja? Belum diperkenalkan ya? Tunggu dipanggil dulu. Oke ya. Oke, yang pertama ini aku bakal nyapa dulu Dr. Siti Atika. Ini dari Balkesmas Wilayah Magelang. Dr. Tika, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Hari ini emang buat Unima FM ya? Iya. 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 Di sela-sela kesibukan beliau masih tetap untuk Unima FM Kerabat Unima ya. Selamat Dr. Tika di Unima FM. Ada juga ini Kakak Erlina Isyana Dewi Eskap Nurse. Assalamualaikum Kakak Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Harus semangat dong. Alhamdulillah harus semangat. Siap semangat. Betul sekali ya. Selamat datang buat Dr. Tika dan juga Kakak Erlina di Unima FM ini. Kerabat Unima jangan lupa juga buat gabung dong ya di 0811 2533 876 atau streaming boleh banget di www.876unimafm.com. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah masuk musim penghujan dan ada beberapa jenis penyakit yang perlu kita waspadai seperti demam berdarah dan juga leptospirosis kerabat Unima. Nah, dibutuhkan juga kewaspadaan bersama gitu kan untuk dapat mencegah penyakit-penyakit tersebut. Lantas, seperti apa perkembangan kasus demam berdarah dan leptospirosis ya di Indonesia ini dan juga di wilayah Magelang. Nah, kali ini aku mau tanya langsung ke narasumber nih. Boleh dijelaskan nggak sih sekilas perkembangan kasus demam berdarah dan juga leptospirosis hingga saat ini, Dokter Tika? Sebetulnya kalau musim penghujan ini dua penyakit itu memang banyak, tapi pasti baru dengarnya yang leptospirosis apa sih? Iya gitu ya. bener. Karena yang udah boomingnya kan demam berdarah, orang rasanya udah biasa dengarnya gitu. Jadi memang pada saat penghujan itu biasanya dua penyakit ini dia bermunculan gitu. Hanya saja kalau leptospirosis mungkin kasusnya lebih sedikit ya, sehingga nggak jadi booming gitu. Kalau untuk semuanya itu, kalau yang di demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Kalau yang leptospirosis dia bukan nyamuk, tapi oleh akibat dari kencingnya binatang. Biasanya ini tikus. Betul. Nah, kalau kita kan kalau tikus sudah mulai banyak, bekas kencingnya itu di antara air hujan, air yang tergenang. Nah, itulah dia yang menginfeksi. Jadi biasanya ini masuknya lewat, kita kan kalau main becek-becekan nih seneng ya. Betul sekali. Seneng. Iya. Nah, jadi sebenarnya juga ketika ada kaki yang luka atau kakinya yang pecah-pecah, jadi itu dia bisa terinfeksi, dia dari sana. Makanya itu jangan lupa kita tetap menggunakan sepatu walaupun di musim hujan. Padahal biasanya kalau musim hujan sayang ya pakai sepatu ya. Iya, makanya itu. Oh gitu ya. Jadi ini adalah salah satu dari air seni dari si binatang seperti tikus ini betul. ya. Oke. Nah, kalau secara medis nih dokter dan juga Kak Erlina, seperti apa sih tanda gejala seorang itu terkena kedua penyakit tersebut? Kalau demam berdarah nanti lebih banyak Bu Atika secara medisnya. Kalau demam berdarah itu ada panas tinggi, kemudian yang muncul 2 sampai dengan 7 hari. Ini bisa mencapai lebih dari 38 derajat. Kalau misalnya sudah 38 derajat Celcius, bisa diberikan paracetamol ya Bu dokter ya. Kemudian nanti ada mual, muntah, kemudian ada ruam, perdarahan setiba-tiba gitu. Jadi kalau sudah muncul hal-hal seperti itu, yang perlu dipahami lagi adalah dia habis dari mana. Jangan-jangan habis kontak dengan gigitan nyamuk atau dan segala macamnya seperti itu. Sedangkan kalau untuk leptospirosis ada demamnya juga, kemudian ada nyeri di bagian betis dan lain-lain. Ada kekuningan juga. Mungkin ditambahkan oleh Bu Atika, monggo. Silakan, dokter. Gejala itu tadi sebenarnya hampir sama. Semuanya sebabnya karena demam. Ya, benar kata Mbak Erlina tadi, kalau demamnya itu dia tinggi. Leptospirosis juga sama, tapi yang satu khas
menjadi tanda khas dari leptospirosis adalah tadi nyeri di betis. Demam berdarah dia tidak punya nyeri di betis. Kalau ruam di leptospirosis pun terkadang dia ada, gitu. Tapi nanti akan lebih jelas ketika sudah di pemeriksaan yang lebih dalam dengan pemeriksaan laboratorium. Karena kalau untuk demam berdarah biasanya itu ada penurunan trombosit. Kalau dia di leptospirosis dia tidak terdapat penurunan itu. Gitu. Tapi kalau secara gejala awal semuanya sama. Yang makanya saya bilang yang kita perlukan sekarang adalah tolong jujur bagaimana sih sebabnya sebelum kejadian sakit gitu. Misal diceritakan ini saya demam sebelumnya kita ada kerja bakti bersihkan selokan karena takut banjir kan ini udah biasa Iya, ya betul. kayak gitu. Nah itu pun jadi poin buat kami. Kami akan berpikir juga apakah ini suatu leptospirosis atau bukan gitu. Jadi masyarakat sebetulnya juga tidak perlu harus takut kalau demam. Jangan merasa apalagi lagi booming nih pandemi kayak gini kan. Betul. Tetap saja segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri dan jangan lupa tolong bicara sejelas-jelasnya dengan jujur sehingga kami yang ada di fasilitas kesehatan bisa mendapatkan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Apakah selama ini akhir-akhir ini juga mungkin gitu ya, yang ke Puskesmas apakah ada kasus seperti ini juga, seperti DB atau si leptospirosis ini, dokter? Kalau DB pada akhir-akhir ini saya belum dapat. Belum ya? Ya, terus leptospirosis juga kami juga masih belum. Mungkin karena mereka biasanya datang di kita karena keluhannya batuk ya. Iya. Sementara yang di DB dan di leptospirosis kan dia keluhan batuknya Tidak nggak ada. ya. Nah itu berarti harus ada kejujuran dari si pasien sendiri ketika mungkin nanti ke fasilitas kesehatan lain gitu ya. Betul. Karena kalau nggak jujur kan nanti kita sakitnya demam, ya kan? Demam orang kan berpikir sakitnya demam itu kan macam-macam, mulai dari ada yang tifoid, ya kan? Terus COVID, demam berdarah, leptospirosis gitu. Kalau misalnya tidak diceritakan, bahkan yang kita pernah bahas juga malaria ya, itu juga kan demam juga gitu. Nah, kalau misalnya tidak dibahas tentang riwayat kegiatan sebelum-sebelumnya, ada riwayat bepergian dan lainnya, sehingga pemeriksaannya itu kami tidak terlalu cepat untuk fokusnya harus kemana, karena biar cepat fokusnya ke sana, cepat ketahuan ketika kami sudah punya clue gitu loh. Jadi ada poin di entry-nya untuk kita masuk. Kalau misalnya kayak malaria ada riwayat bepergian dulu. Terus kalau misalnya ada habis riwayat kerja bakti atau dia habis membersihkan genangan-genangan air gitu, kita kan akan berpikir juga apakah ini ada suatu leptospirosis atau misal ada habis bepergian terus dia ada pergi terus bekas kena gigitan nyamuk dan lainnya, kita akan berpikirnya oh mungkinkah ini suatu DB gitu. Sehingga sementara sakitnya demam itu pemeriksaannya kan punya ciri khas masing-masing. Tidak dipungkiri kita kan untuk pemeriksaan tidak semuanya tercover gitu. Kita juga kan kadang memikirkan bagaimana dari segi biayanya, bagaimana dari segi waktunya gitu. Makanya saya selalu mengatakan tolonglah berkatanya jujur sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Dan itu menguntungkan juga buat si penderita sebetulnya. Jadi untuk si leptospirosis ini hanya dari air kencing dari si tikus doang, Dok? Atau mungkin kelelawar juga bisa gitu atau gimana? Sebetulnya ada beberapa juga seperti ada di kucing, terus di sapi, kambing gitu juga ada, tetapi memang kasusnya lebih sedikit. Tapi itu pun biasanya karena terinfeksi tadi. Gitu. Jadi dia sudah terinfeksi oleh awalnya lebih banyak karena kencing tikus. Makanya
di leptospirosis ini disebutkan adalah penyakit kencing tikus. Oke. Jadi karena ada efek luka dulu ya, Ya. infeksi dulu baru terkena si Yersinia tikus ini, Betul. langsung terjadilah seperti gejala-gejala tadi ya, Ya. dokter ya. Dan misal kita tanpa sengaja tempat makan kita, alat makan kita itu sebenarnya ada pernah kena kencing tikus. Oke. Gitu. Masa bau apa sih sengkring-sengkring gitu ya? Ya, tapi kan kalau udah ditumpuk sama makanan kadang kita nggak ngeh nih. Iya, iya. Apalagi kalau lagi lapar ya. Tapi bau kencing tikus tuh bener-bener wah nyengat gitu ya, Dok ya. Nah, kalau itu dia nempel, nah itu pun kita makan kita bisa masuk. harus waspada dan juga teliti Grawat Diva ya. Berarti hidungnya mesti harus benar-benar Harus peka ya, nggak boleh flu. Oke, nah lantas apa tindakan kita semua nih Kerabat Lima gitu kan jika ada anggota keluarga yang terkena penyakit tersebut seperti mungkin DB dan juga si leptospirosis ini? Kalau DB maupun leptospirosis yang jelas setelah mengalami gejala yang tadi diceritakan Bu Dokter itu, ya yang pertama jangan hanya berdiam diri di rumah. Artinya dengan kondisi demam yang sudah mencapai tinggi seperti itu, kita sarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Kita gali dulu dia riwayatnya seperti apa, biar mendapatkan penanganan yang lebih pas. Jika misalnya ini cuman demam, nggak usah ke ini dulu, tapi ternyata demamnya semakin tinggi, kemudian tidak mengkonsumsi apa-apa, resikonya salah satunya adalah bisa dehidrasi. Sehingga untuk penanganan pertama di rumah, kalau demamnya terlalu tinggi, konsumsi paracetamol ya Bu Dokter ya. Jadi obat yang aman untuk penanganan demam saat ini ya paracetamol. Kemudian dari sisi yang lain yang selain obat ya rehidrasi. Orang dengan demam tinggi itu dia resiko dehidrasinya tinggi, sehingga untuk mencegah dehidrasi ya rehidrasi dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup artinya pada kondisi panas harus lebih malah tidak hanya cukup. Setiap 25 kg berat badan kita itu sebetulnya harus tersuplai dengan 1 liter air. Tapi kalau masyarakat umum pahamnya adalah 6 sampai dengan 8 gelas untuk rehidrasi awal ketika dia sedang demam. Air mineral kok nggak nyaman, bisa digantikan dengan misalnya air sop, kemudian air kelapa, kemudian air yang berkuah yang lain. Lebih bagus lagi ditambah dengan larutan gula dan garam sebagai elektrolitnya. Nanti untuk mengikat elektrolit biar juga tidak kehilangan elektrolit. Seperti itu simpelnya ketika di rumah, tapi lebih detailnya adalah nanti akan mendapatkan penata laksana belanja di fasilitas pelayanan kesehatan setelah mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Ketika terjadi gejala seperti itu kan kita harus juga minum banyak-banyak ya. Nah terkadang tuh kalau kita udah kayak gitu malas untuk minum gitu. Nah, Gimana ada cara yang lain nggak sih kalau misalnya untuk mengganti itu? Iya nggak sih? Malas-malasnya udah pokoknya nggak mau malas aja buat istilahnya makan atau minum tuh juga terkadang nggak enak gitu. Karena kan tadi juga ada gejala mungkin mual, muntah dan lain-lain. Yang terbesar adalah motivasi dulu. Motivasi dulu. Kita kuatkan dulu. Kalau dari sisi keluarga ada keluarga yang seperti itu ya yang sehat memberikan motivasi untuk atau diberitahu dulu bahwa ini resikonya adalah dehidrasi. Dehidrasi ini kalau sampai kejadian dia akan berakibat fatal. Sehingga mau tidak mau dalam kondisi semalas apapun tetap harus ada asupan atau rehidrasi baik secara kalau di rumah oral ya secara ini, tapi kalau mungkin di rumah sakit bisa diberikan secara parenteral atau melalui cairan infus dan lain-lain. Sementara masih di rumah ya harus dipaksakan. Kalau sekali minum 1 botol tidak bisa ya saya pun juga sekali botol juga tidak bisa ya. Gaster kita nggak akan bisa menerima gitu. Iya. Takutnya kembung. Iya bener. Nanti yang ada kita jalan kemplung-kemplung gitu kan. ada irama kayak gendang gitu. Jadi tetap konsumsinya ya step by step. Jadi sedikit demi sedikit aja, tapi tetap kita usahakan ada cairan yang masuk untuk mengganti cairan yang hilang akibat dari yang namanya evaporasi atau kehilangan cairan melalui penguapan karena panas di tubuh itu. Kalau yang untuk paracetamol tadi boleh tanpa resep dokter ya berarti ya? Ini Bu Dokter yang bisa Gimana, menjawab. Dokter? Paraset boleh. Boleh. Termasuk obat bebas. Boleh beli tanpa resep dokter. Bodrek isinya paraset loh. Oh iya benar-benar. Kayak gitu ada juga ya paracetamol ya. Jadi Artinya boleh. sebetulnya boleh. Boleh. Yang ada beberapa obat yang keras yang memang tidak diperbolehkan dan memang
dikhawatirkan ada efek yang berkelanjutan. Tetapi kalau untuk paraset segala macam saya rasa banyak sekali yang dijual secara bebas untuk obat-obat penurun panas. Walaupun mereknya berbagai macam ya. Oke, jadi boleh ya. Dan pastinya nanti tanya sama apotekernya juga. Enggak kok, dibolehin. Maksudnya untuk anjuran minumnya berapa kali sehari gitu kan? Oh, kalau anjuran minum biasanya memang dia 3 kali. Tapi itu kalau paraset boleh jadi 6 jam sekali. Oh boleh. Yes. Jadi bebas Sclerotidia ya. Yang penting nanti kalau udah demamnya agak reda, boleh ya tentu. Ya, tapi mungkin kalau paraset kalau kita orang dewasa kan pasti cuma 1 tablet gitu toh hitungannya. Mungkin yang harus dibaca adalah untuk takarannya anak-anak. Jadi ketika membeli obat, ya itu tadi saya bilang teliti sebelum membeli, tolong dibaca aturan minumnya. Iya, jangan sembrono ngawur ya. Mentang-mentang lagi demam langsung banyak ya. Jangan Sclerotidia ya. Oke, habis ini kita bakal balik lagi seputar apa sih bedanya nyamuk penyebab demam berdarah dan juga malaria serta gimana cara pencegahannya ya. Sama Kakak Lina dan juga Dokter Tika nanti bakal dijawab di Talkshow bersama Belkesmas wilayah Magelang. Habis ini Ferdi bakal balik lagi after track yang satu ini. Terima kasih buat Sclerotidia sudah bertanya via WhatsApp-nya Unima FM di 0811 2533 876. Tema kita kali ini adalah waspada demam berdarah dan juga leptospirosis Sclerotidia ya. Ada Andre di Magelang, kalau demam berdarah terjadi di musim peralihan panas ke hujan. Apakah leptospirosis ini juga ada musimnya? Gimana? Iya sih, sama. Karena ini juga banyak untuk yang lepto, banyak yang kejadian di daerah-daerah yang rawan banjir. Ya. Jadi kencing tikus yang ada keluar di tempat-tempat tertentu kemudian tergenang air, akhirnya kita bermain becek-becek tadi, kondisi kita mungkin ada yang luka dan lain-lain sehingga masuk menjadi pode enteral atau pintu masuknya lewat luka tersebut, ya kita bisa terinfeksi. Jadi artinya sama bahwa DBD pun dia munculnya karena adanya genangan-genangan air, dan genangan air itu kan otomatis terjadi di masa perpindahan kan. Betul. Antara musim panas ke musim penghujan. Jadi ketika musim inilah penyakit-penyakit ini yang harus kita waspadai, seperti itu. Oke, jadi sama aja ya, musimnya sama Sclerotidia ya. Oke, ada juga Ika, terima kasih. Jika seseorang sudah terkena demam berdarah, apakah lain waktu bisa terulang kembali terkena? Bisa saja, kan tadi kita sudah menyebutkan bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh virus. Jadi dasarnya virus adalah daya tahan. Jadi senjatanya untuk mengantisipasi virus ini adalah dengan daya tahan yang baik. Ketika kita ada gigitan tapi daya tahan kita baik, kita tidak akan terinfeksi gitu ya. Nah, ketika daya tahan kita turun, kita ada gigitan walaupun yang terdahulu sudah pernah, itu ya kita akan bisa terinfeksi lagi. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mendengar bahwa kalau sudah terkena sakit demam berdarah lalu sudah terbentuk antibodi untuk melawan kan gitu, itu tidak ada. Jadi tetap dia masih bisa terinfeksi ulang. Oke, terima kasih ya yang datanya. Ada juga ini Heni, apa obat alami jika kita terkena penyakit demam berdarah? Obat alaminya apa ini? Ya kalau tadi disampaikan Bu Dokter itu imunitas ya, jadi artinya ya yang kita konsumsi ya yang untuk meningkatkan imun gitu. Misalnya buah-buahan, kemudian buah itu yang bagus untuk DB adalah jambu merah. Jambu merah. Bikin jus jambu sendiri aja sudah disaring. Saran saya jangan pakai gula ya, itu merusak kandungan dari jambu itu sendiri. Ngomongnya waku dewe maksudnya. Itu kemudian karena salah satu ciri khasnya ada demam tinggi nih, jadi resiko untuk dehidrasinya ada. Jadi tetap perhatikan namanya rehidrasi. Bisa per oral atau per parenteral kalau masih di rumah ya melalui oral atau mulut. Jadi bisa dengan air putih, kemudian yang ada kandungan elektrolitnya biar tetap ada cairan dan elektrolitnya tetap ada keseimbangan di sana. Itu sih mungkin Bu Dokter bisa menambahkan. Kalau yang untuk pengobatannya yang DB itu ya memang yang terpenting adalah perbaiki saja daya imun, karena sampai saat ini yang namanya penyakit-penyakit karena viral atau virus itu hanya tidak ada obat yang spesifik untuk itu. Jadi ketika demam ya kita kasih obat penurun panas gitu.
Nah, tapi yang utamanya adalah perbaikan daya tahan gitu. Setelah daya tahannya baik, viralnya dia hilang. Sama seperti kita kalau orang flu. Flu obatnya sebenarnya gampang. Kita istirahat, kita makan yang baik, yang gizi seimbang ya, bukan makan baik yang mahal. Gitu, sudah dia bisa ngelawan karena apa? Daya tahan kita kembali bangkit. Jadi makan enak tuh bisa ini ya, bisa membuat imun juga. Iya, betul. Jadi kalau dibilang kenyang perut, senanglah hati, ya juga sih. Iya benar kan? Bahagia Kenyang membuat dari tuh segala mendengar kayak ini ya. gitu. Bahagia bisa bikin efek bahagia nih berarti Dima ya. Oke, itu aja ya dokternya berarti ya. Oke, ada juga Lia di Magelang, leptospirosis kurang viral dibandingkan demam berdarah. Apa bahayanya leptospirosis bagi anak dan juga lansia? Sebetulnya bahayanya mau untuk semua lini umur itu dia sama, karena leptospirosis itu lebih banyak untuk ke arah ginjal dan hati. Nanti kenapa tadi makanya ada sebabnya, ada keluhannya dia kuning gitu ya. Nah, makanya kita mesti harus lebih berhati-hati. Hanya saja memang karena tidak begitu viral dan kita tidak menemukan kasus yang begitu fatal yang banyak. Jadi kembalilah kita untuk ber-PHBS, walaupun itu tidak penyakit yang viral, tetap kita harus menjaga lingkungan, karena itu akan ketika daya tahan kita turun, semua penyakit akan berdatangan juga. Gitu. Oke, satu lagi ya, dokter dan juga Lina ya. Iya. Ini Agus di Muntilan, sekarang sudah mulai musim nyamuk. Info dok, kalau banyak nyamuk disarankan disemprot obat nyamuk atau enggak? Bagaimana dampaknya untuk bantal atau barang lain yang ada di kamar? Ada solusi lain nggak sih untuk ngusir nyamuk? Kalau sebelum semprot menyemprot ya, karena itu kan aerosol, kandungannya juga ada racun dan lain-lain gitu. Saran kami sih ya tetap perkuat di PSN-nya dulu, pemberantasan sarang nyamuknya dulu, sehingga kalau itu bagus, kemudian 3M-nya tadi dijalankan dengan benar, nyamuk pun akan pergi dengan sendirinya. Dan resian tadi ya, jangan jorok. Kalau jorok itu nyamuk, semut, tikus semuanya masuk. Setuju. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terlanjur ada nyamuk di dalam rumah, ya bolehlah kasih tanaman-tanaman yang dia bisa mengusir nyamuk. Misalnya tadi ada daun serai, kemudian tanaman marigold, kemudian ada mint, lavender gitu-gitu. Nggak cepet nih, pengennya yang cepet, manusia itu kan pengennya serba yang cepet ya. Kalau misalnya terpaksa harus menggunakan yang aerosol tadi ya, jangan dengan ada orang di dalamnya kemudian disemprot itu, yang ada nyamuknya mati, yang ada di dalam juga ngap entah gitu kan. Jadi silakan disemprot sesuai dengan aturan yang ada dalam kemasan, itu kan pasti ada sekian jam sebelum digunakan. Kalau nempel di bantal dan lain-lain sisa pasti ada, makanya risikonya apalagi orang-orang yang sensitif gitu terkait dengan zat-zat kimia seperti itu akan berdampak yang tidak baik terhadap kesehatan. Jadi ya daripada sampai harus semprot menyemprot, sebaiknya tadi perkuat di PSN. Kalau PSN sudah jalan, tambah lagi dengan tanaman-tanaman tadi, tambah lagi dengan PHBS-nya, insya Allah nyamuk, semut, tikus kabur, kanginan pergi nggak kembali lagi. Gitu. Kayak lagu aja dok ya, kanginan gitu. Pokoknya intinya adalah gampang kok. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Oh iya benar. Kalau kita mesti harus beli semprotan nyamuk segala macam kan lebih mahal. Kalau kita tenaga kan kita sudah punya ya. Tinggal intinya adalah niat dan rajin. Itu dia. Mindset juga harus diubah gitu kan. Ayo bersih-bersih sekarang juga. Oke. Kayak tadi kata Mbak Lina, semangat gitu ya. Iya. Ketimbang kita sakit malah beribad. Iya. Mahal untuk kesehatan. Betul Iya nggak sih? sekali. Oke, terima kasih Kraturia sudah gabung di 0811 2533 876, nggak kerasa udah jam 11 gitu ya. Nah, mungkin di sesi terakhir ini bisa untuk closing statement Kakak Lina atau Dokter Tika boleh? Karena kita berbicara soal penyamukan ya, saya dari awal berbicara sampai dengan akhir, closing statement saya adalah untuk mengatasi penyamukan tadi, PSN, 3M, perkuat itu, ubah mindset untuk bahwa penyakit dan segala macam itu akan pergi ketika kita memang bisa-bisa untuk ber-PHBS. Kalau nyambung dengan PSN tadi, kalau leptospirosis dengan bersih-bersih tadi, ya, APD dan lain-lain. Kemudian pada situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang akhirnya berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Nah, ketika berdiam diri di rumah, jangan hanya menjadi kelompok rebahan saja. Rebahan boleh, tetapi aktivitas untuk membersihkan rumah, kemudian tempat-tempat yang resiko genangan-genangan itu
dibersihkan, diganti. Seperti itu. Tambahan, Bu? Silakan Ibu. Kembali saja. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Yes. Oke, setuju. Terima kasih ya, gua terima ya. Oke, terima kasih Dr. Siti Atika dan juga Kakak Erlina Isyana Dewi Eskepner sudah membahas seputar waspada demam berdarah dan juga leptospirosis ya, Kerabat Udima ya. Terima kasih juga buat yang sudah gabung dan kita ketemu lagi bulan berikutnya ya, insya Allah ya, dengan narasumber yang luar biasa keren lagi dari Balkesmas Wilayah Magelang. Pastinya Ferdi pamit, sampai ketemu besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.